Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Info. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim wajib mengetahui bagaimana ciri-ciri sholat bersama setan. Penjelasan berikut ini seperti diketahui, setan akan terus menggoda manusia supaya sholatnya tidak sempurna hingga membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali, dan bila iqomah dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqomah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi lalu menyelinap masuk kepada hati seorang sambil berkata, ingatlah ini dan itu, dan terus saja dia melakukan godaan ini sehingga seorang tidak menyadari berapa rakaat dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel kepada orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Dinukil dari buku karya Dr. Hasan Al-Qudsi, disebutkan ada orang-orang yang sholat bersama setan. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali hingga imam ruku, bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Yang kedua, orang yang ingat ini dan itu saat tengah sholat. Setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi seorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW